Moga-moga Jokowi dengar ini, gitu omongan kita ini. Aku harus akui dia jago dalam soal berbohong. Bu Mega buat apa 3 tahun jadi presiden dari lungsurannya Gus Dur? Ini beliau yang bilang lah. Apa yang terjadi? 3 pulau lepas, ya simpadan, bikitan, apalagi Indosat lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada Panda Nababan. Pokoknya beliau mengkritik habis-habisan Pak Jokowi yang langsung dibalas oleh masyarakat maupun ada juga ulama. Oke, langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jokowi lebih jago dari PDI. Pak Jokowi lebih jago dari Bu Mega. Bisa nggak disimpulkan Bisa begitu? Dalam soal tipu menipu dan berbohong. Dalam politik ya. Astagfirullahaladzim. Merambut dah mulai macam itu kan. Kita lihat power ya. Iya, dalam politik yang berbohong sama tipu menipu, ya. Game of power. Iya, pokoknya dia lebih jago di situ. Moga-moga Jokowi dengar ini, gitu omongan kita ini. Aku harus akui dia jago Dalam soal berbohong dan tipu menipu. Ini kalau klasifikasi hukum ini tipu-tipu kampung apa enggak? Tipu kampung. Waduh, ini karena tipu kampung itu karakternya gampang dapat. Gampang dapat gimana? Coba. Ya, kalau tipu kota kan banyak Maksudnya apa ini? Seolah-olah ini tekniknya. Iya. Harus pakai reserse itu. Kalau ini kan gampang. Ya, jadi tadi Hansip aja udah dapat. Ya, ini benar. Aduh. Nah, Opung nggak ngobrol sama Bang Ara lagi, Pung? Gimana kau jadi kekuasaan? Oh, udah pintar lah dia, lebih jago dia. Kan keluarga. Iya. Oke, nanti kita ke sebelum dekat. Jadi kembali ke Kelewatan lah. tadi. Apa nih? Yang tadi soal jago segala macam. Kita harus akui dia jago. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, nggak bisa dihalang-halangi bahwa orang satu ini, presiden kita yang ke-7 ini, sudah nggak susah membandingkannya dengan orang-orang biasa yang pernah menjadi kepala negara bahkan di Indonesia ini. Betul. Karena prestasinya luar biasa. Masa kita nggak ingat? Masa Pak Mahfud juga nggak tahu gitu kan? Iya kan? Apa yang nggak dilakukan Pak Jokowi? 1 bulan, 2 bulan dilantik sudah menyamakan harga BBM keluarga kita di Kalau iki baru wong tua yang cerdas pikirannya. Papua, ya kan, yang selama 40 tahun lebih itu membeli harga BBM 10-20 kali lipat dibandingkan Jawa, membuat Trans Papua, mengembalikan Freeport yang 9% saham Indonesia menjadi 52%, Blok Mahakam yang 45 tahun dikuasai asing, Blok Rokan yang 90 tahun dikuasai asing, membubarkan Petral yang 1 hari untungnya $15 juta itu kan. Betul. Nah, kalau kita benchmarking dengan Bu Mega, ya harus jujur. Kan harus ada pembanding. Bu Mega buat apa 3 tahun jadi presiden dari lungsurannya Gus Dur? Ini beliau yang bilang lah. Karena dapatnya pun kan ada catatan itu kan. Ya, videonya beredar di mana-mana kalau itu. Ngapain apa yang terjadi? 3 pulau lepas, ya simpadan, likitan, satu lagi saya lupa. Iya, terus Blok Tangguh lepas, katanya punya potensi ekonomi 500 triliun per tahun. Apalagi Indosat lepas, terus BLBI dengan catatan. Apa ini prestasi seorang negarawan? Ya saya pikir enggak, karena memang konsennya cuma pada kekuasaan. Ini juga sekarang ngamuknya ini kan karena kekuasaannya lepas gitu kan. 2 periode dipegang Pak Jokowi, 10 tahun. No comment saya kan. Leha tiba-tiba kaget karena Pak Jokowi keluar dari PDIP karena ya memang dibuat seperti itu kondisinya. Begitu lepas kok mutung gitu. Dulu Pak Jokowi ada di PDIP, Ngopi kita. dikuyok-kuyok, balik bule. dibilang kasihan kalau nggak ada PDIP. Sekarang kan dibalik, kasihan di PDIP kalau nggak ada Jokowi kan. Itu kan kenyataan. Sekarang ini kan kenyataan. Jadi nggak bisa dipungkiri gitu. Saya tanya teman saya Hakim Agung mantan itu. Pak lo. Opung, tolong kau kumpulin teman-teman di mana salahnya Pak Jokowi soal ini. Semua itu dari MK apa semua itu. Mereka berdiskusi, ada berapa orang
berapa belas orang ahli-ahli hukum, mereka bilang tidak ada yang dilanggar. Iya. Ya, kalau secara undang-undang, aturan hukum memang tidak Ini kita dilanggar. bahasa Medan, guys. Tapi ada Iya, memang Pak. yang selalu dikatakan oleh para guru besar itu kan soal etik, di mana itu di atas undang-undang. MK meskipun itu sudah selesai, bagaimanapun juga ada cerita awalnya Pak Luhut soal diputuskan oleh Pak Usman, Ketua Hakim Konstitusi, meloloskan itu, dan itu diloloskan. Dan itu meloloskan keponakannya sendiri, putranya Pak Presiden. Dan kemudian sekarang meskipun Pak Presiden tidak berkampanye untuk dirinya, Presiden dianggap sedang berkampanye untuk anaknya sendiri. Sehingga para guru besar itu mengatakan, hentikan praktek politik dinasti ini. Gini, Rosi, kan saya udah bilang TPS nanti tanggal 14 sore. Kasih sudah paham, kita Om. tahu. Ya. Kalau mayoritas rakyat setuju dengan itu, dengan memilih nanti 02, berarti apa yang disampaikan Pak Jokowi itu benar-benar aja, nggak ada yang salah. Betul, Bang. Tidak ada juga yang mayoritas menolak. Kalau kau mau sempurna di sorga aja kau. Iya, betul lah itu. Masih Iya. di dunia ini pastilah ada pro konnya itu. Iyalah. Jadi saya terus terang jujur melihat kadang-kadang semua kita ini pengen sempurna, pengen melihat semua kesempurnaan. Nggak mungkin. Pak Luhut kan cukup banyak mengetahui apa yang terjadi. Apa menurut, meskipun Ini itu hostnya ini kita paham lah berafiliasi kemana lah. Aja, oke, kita maklum ya. Pak Luhut tadi mengatakan tidak melanggar undang-undang karena memang keputusan konstitusi itu sudah final and binding. Apa yang sesungguhnya, dan banyak menjadi pertanyaan orang banyak yang sebenarnya ingin menjadi alasan Pak Jokowi menjadikan putranya wakil presiden? Nggak pernah dia mau menjadikan putranya, jangan salah loh. Keadaan itu yang membuat Ya, itu betul. jadi akhirnya Gibran. Itu saya bilang skenario Ya, alam betul itu loh, kita Bung. tahu Tuhan punya Betul, mau. betul. Menurut saya. Karena saya ngikuti persis itu prosesnya itu. Nggak. Nanti kalau sudah selesai ini nanti bisa lebih saya buka. Selesai pilpres ini bisa kita buka lagi. Nggak ada sama sekali itu. Dan semua ya tidak ada koinsiden. Menurut saya ya kejadian ya begitu. Tapi setelah Gibran jadi di situ, siapa sih yang nggak pengen anaknya maju? Pak Luhut dulu ada isu loh, waktu Pak Luhut diisukan sakit itu sebenarnya katanya Pak Luhut yang ikut campur cawe-cawe di MK. Enggak juga, cawe-cawe di Malang, aku di Singapura kok bagaimana cawe-cawe itu kadang-kadang kayak Betul. gitu-gitu juga kan Itu ngawur hoax. juga nggak bisa. Boro-boro saya mau cawe-cawe, saya jalan Iya. aja masih terseok-seok. Nah, saya selama hampir Oke. 1,5 bulan itu sama sekali off dari semua. Nggak bisa. Itu tadi yang saya bilang, kadang-kadang ciptakan sesuatu yang dari isu aja. Orang terus melihat tuh kebenaran. Itu yang saya cukup sedih. Jadi saya sebenarnya himbau tuh, udahlah teman-teman guru besar itu sudah menyampaikan prihatinnya udah bagus. Kita tunggu aja tanggal 14. 14 kan tinggal 5-4 hari efektif lah. Ya. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya tidak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Islam itu menutupi aib orang lain. Ini Islam. Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Orang yang mencari kesalahan orang, kejelekan orang, dia adalah orang yang paling jelek. Jangan kalian merasa bahwa kalian orang hebat karena kalian tahu kejelekan orang lain, kejelekan pemimpin ini, pemimpin itu, kejelekan anggota ini, anggota itu. Tidak perlu. Ini bukan tugas kalian, wahai umat Muhammad SAW. Tugas kalian bukan seperti itu. Tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain. Kesalahan kalian sendiri kalian tutup, kesalahan orang lain pun juga harus ditutup. Tidak perlu ada berita tentang kesalahan. Yang ada adalah berita tentang keberhasilan. Tunjukkan berita keberhasilan setiap saat di negeri ini. Jangan tunjukkan berita kesalahan setiap saat di negeri ini. Nah guys, kayaknya yang terakhir tadi itu bagus lah untuk statement ketimbang kita karena beliau seorang Habib
Jadi itu yang bagus. Nah, itu pokoknya mengena sekali lah. Apalagi saya pas mendengar. Pokoknya ya untuk mengulti orang-orang yang selalu menyinyir Pak Jokowi yang paling ngegas, apalagi kan partai yang itu kan yang ya paham lah gitu kan. Yang itulah suka ngegas pokoknya no comment saya. Karena statement yang terakhir sudah bagus banget lah. Dan itu tadi Opung Luhut bin Sarpanjaitan. Pokoknya sehat-sehat lah untuk Opung Luhut. Saya akhiri, tulis kalau komentar apa pendapat kalian. Tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, selalu berpikir positif, jangan mau termakan isu hoax kalau kata Habib, jangan mau tergiring opini yang sangat menyesatkan. Tentunya tetap jaga rukun aman damai persatuan Indonesia, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.